Makhluk hidup ini tubuhnya transparan seperti kaca, tidak punya mata, tidak punya tulang keras, dan hidup di tekanan yang bisa menghancurkan benda sekeras baja. Makhluk yang tidak pernah melihat cahaya matahari. Makhluk yang bentuknya begitu asing, hingga sering dianggap berasal dari dunia lain. Namun, semua itu bukan fiksi. Mereka hidup di laut dalam. Seaneh apa sebenarnya makhluk laut dalam, dan mengapa evolusi bisa menciptakan bentuk kehidupan seperti ini? Untuk memahami keanehan makhluk laut dalam, kita harus mulai dari tempat mereka hidup. Laut dalam bukan sekadar laut yang lebih gelap. Ia adalah lingkungan paling ekstrim di planet Bumi. Pada kedalaman lebih dari 1000 meter, cahaya matahari benar-benar menghilang. Suhu turun mendekati titik beku. Dan yang paling brutal adalah tekanannya. Setiap 10 meter ke bawah, tekanan bertambah 1 atmosfer. Artinya, di kedalaman 4000 meter, tekanan mencapai sekitar 400 kali tekanan udara di permukaan. Tekanan sebesar ini bisa meremukkan tubuh manusia dalam hitungan detik. Bahkan, kapal selam harus dibuat dari logam khusus agar tidak hancur. Selain gelap dan bertekanan tinggi, laut dalam juga sulit mendapatkan sumber makanan. Tidak ada tumbuhan, tidak ada fotosintesis, energi sangat terbatas. Dalam kondisi seperti ini, makhluk hidup tidak bisa berevolusi secara normal. Disinilah hukum evolusi berubah. Keindahan, simetri, dan kekuatan tidak lagi penting. Yang penting hanyalah efisiensi dan kemampuan bertahan hidup. Maka lahirlah makhluk-makhluk dengan bentuk yang bagi manusia terlihat aneh. Salah satu keanehan paling mencolok dari makhluk laut dalam adalah bentuk tubuh mereka. Banyak di antaranya tampak seperti gumpalan gelatin, transparan, dan hampir tidak memiliki struktur yang jelas. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil adaptasi langsung terhadap tekanan ekstrim. Makhluk laut jarang memiliki tulang keras. Struktur padat justru berbahaya di tekanan tinggi. Sebagai gantinya, mereka memiliki tubuh lunak yang sebagian besar terdiri dari air, sehingga tekanan luar dan dalam seimbang. Contohnya adalah snailfish laut dalam, yang tubuhnya terlihat seperti jeli dan hampir tanpa tulang. Banyak spesies juga bersifat transparan. Ini bukan sekadar aneh, tapi sangat efektif. Transparansi membuat mereka hampir tidak terlihat di lingkungan gelap, sekaligus menghemat energi karena tidak perlu menghasilkan pigmen warna. Ada juga makhluk yang kehilangan organ tertentu karena tidak lagi berguna. Mata mengecil atau hilang sepenuhnya. Sirip berubah fungsi. Bahkan otot dibuat seminimal mungkin untuk menghemat energi. Bagi manusia, bentuk ini tampak seperti makhluk gagal evolusi. Namun bagi sains, mereka justru contoh sempurna evolusi ekstrim. Di dunia tanpa cahaya, satu-satunya cara untuk terlihat adalah menciptakan cahaya sendiri. Inilah sebabnya bioluminesensi menjadi salah satu ciri paling ikonik makhluk laut dalam. Banyak spesies mampu menghasilkan cahaya melalui reaksi kimia antara luciferin dan enzim luciferase. Cahaya ini bukan hiasan, ia memiliki fungsi vital. Beberapa menggunakannya sebagai umpan, seperti anglerfish yang memiliki lampu di kepalanya untuk menarik mangsa. Yang lain menggunakannya untuk kamuflase dengan menyesuaikan cahaya tubuh agar menyatu dengan cahaya samar dari atas. Ada juga yang memakainya untuk komunikasi, menciptakan pola cahaya yang hanya dimengerti spesies mereka. Menariknya, hampir semua cahaya ini berwarna biru atau hijau. Secara ilmiah, panjang gelombang ini paling efisien menembus air laut. Evolusi memilih warna yang paling hemat energi dan paling efektif. Bagi manusia, makhluk bercahaya di kegelapan laut tampak seperti fenomena mistis.
Keanehan lain dari makhluk laut dalam adalah ukurannya yang ekstrim. Beberapa sangat kecil, hampir mikroskopis. Namun yang lain justru tumbuh menjadi raksasa, jauh lebih besar dari kerabatnya di perairan dangkal. Fenomena ini dikenal sebagai gigantisme laut dalam. Contohnya adalah giant isopod, kerabat jauh kutu darat yang di laut dangkal berukuran kecil, tetapi di laut dalam bisa tumbuh hingga sepanjang lengan manusia. Ada juga cumi-cumi raksasa dan cumi kolosal yang ukurannya masih sulit dipastikan sepenuhnya karena jarang terlihat hidup. Mengapa bisa begitu? Salah satu teori menyebutkan bahwa suhu dingin memperlambat metabolisme, memungkinkan makhluk hidup tumbuh lebih besar dan hidup lebih lama. Teori lain menyebutkan bahwa ukuran besar membantu bertahan hidup di lingkungan dengan makanan langka. Sebaliknya, ada juga makhluk yang berevolusi menjadi sangat kecil untuk menghemat energi. Laut dalam adalah dunia ekstrim dan evolusi memilih dua arah, sangat besar atau sangat efisien. Hingga hari ini, ilmuwan memperkirakan bahwa lebih dari 80% makhluk laut belum pernah ditemukan atau dipelajari. Setiap ekspedisi laut dalam hampir selalu menemukan spesies baru. Banyak di antaranya hanya terlihat sekali, lalu menghilang dari catatan ilmiah. Beberapa makhluk bahkan tidak bisa diklasifikasikan dengan mudah ke dalam kelompok yang sudah ada. Mereka memiliki ciri campuran yang membingungkan ahli biologi. Ada juga suara misterius dari laut dalam yang belum sepenuhnya dijelaskan, meski sebagian sudah diketahui berasal dari es atau aktivitas geologi. Yang membuat laut dalam begitu menarik adalah kenyataan bahwa ia lebih sedikit dijelajahi daripada permukaan bulan. Kita tahu lebih banyak tentang Mars dibanding dasar samudra kita sendiri. Artinya, keanehan yang kita lihat sekarang mungkin hanyalah permulaan. Masih ada kemungkinan bahwa bentuk kehidupan yang lebih aneh, bahkan lebih ekstrim, masih hidup di sana, menunggu untuk ditemukan. Di dunia tanpa cahaya, tanpa panas, dan tanpa belas kasihan alam, evolusi tidak menciptakan keindahan. Ia menciptakan kelangsungan hidup. Dan semakin dalam kita menyelam, semakin jelas satu hal, bumi masih menyimpan dunia asing, tepat di bawah kaki kita sendiri.